Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Fadia Nurul Aulia, yakni saya sendiri, Nikmatul Maula, Ewis Dianingrum, dan Puji Restari akan mempresentasikan psikologi abnormal tentang stres akut dan stres pasca trauma, stres dan kesehatan fisik atau psikosomatis. Yang pertama yakni mengenai stres akut dan stres pasca trauma. Pengertian stres akut. Akut stress disorder atau gangguan stres akut adalah suatu gangguan mental yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah dihadapkan, dialami, bahkan disaksikan. Gangguan stres akut biasanya terjadi dalam 1 bulan setelah peristiwa traumatis, serta berlangsung paling tidak selama 3 hari dan dapat bertahan sampai dengan 1 bulan. Selanjutnya yakni gejala gangguan stres akut. Yang pertama yakni kemunculan mimpi-mimpi yang mengganggu dan berhubungan dengan kejadian-kejadian traumatis secara terus-menerus. Yang kedua yakni gangguan-gangguan psikologis yang intens atau tetap ada setelah kejadian-kejadian traumatis. Atau adanya respon berupa reaksi fisiologis yang mensimbolisasikan atau menyerupai aspek-aspek dari kejadian-kejadian traumatis yang dialami. Yang ketiga yakni reaksi-reaksi disosiatif. Contohnya yakni kilasan balik kejadian atau bisa disebut dengan flashback yang membuat individu merasakan atau bertindak seakan-akan kejadian-kejadian traumatis tersebut terulang kembali. Yang keempat yakni memori-memori mengenai kejadian-kejadian traumatis yang dialami, yang mengganggu dan muncul secara tiba-tiba dan berulang-ulang. Pencegahan stres akut. Peristiwa atau kejadian traumatis bukanlah suatu kejadian yang dapat diprediksi. Peristiwa-peristiwa ini dapat terjadi di berbagai lokasi dan waktu, serta dapat dialami oleh banyak orang. Oleh sebab itu, tidak ada pencegahan yang dapat dilakukan untuk gangguan stres akut, kecuali dengan mendapatkan penanganan segera setelah mengalami peristiwa traumatis, agar dapat membantu mengurangi kemungkinan individu terkena stres akut. Selanjutnya yakni mengenai pengertian stres pasca trauma. Post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, baik dengan mengalaminya maupun menyaksikannya. Kebanyakan orang yang mengalami kejadian traumatis akan menghadapi kesulitan dalam menjalaninya. Tetapi dengan waktu dan perawatan diri yang baik, kesulitannya akan sedikit berkurang. Jika pengalaman yang traumatis tersebut tetap menghantui sampai membuat seseorang kesulitan dalam menjalani hidup, maka orang tersebut mengidap post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Saya Nikmatul Maula akan melanjutkan presentasi mengenai gejala PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Gejala PTSD pada umumnya dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ingatan intrusif, avoidance atau menghindar, perubahan negatif pada cara berpikir, mood, serta perubahan reaksi fisik dan emosional. Yang pertama, gejala ingatan intrusif. Ingatan yang tidak diinginkan, yaitu bersifat mengganggu yang akan datang. Yang kedua ada avoidance, itu mencoba menghindari berpikir atau berbicara tentang peristiwa traumatis dan menghindari tempat, kegiatan, atau orang yang mengingatkan seseorang pada kejadian traumatis. Lanjutannya, yang ketiga ada perubahan negatif pada cara berpikir dan mood. Pikiran negatif tentang orang lain, diri sendiri, lingkungan, bahkan dunia. Lalu ada masalah memori, termasuk tidak mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis. Dan yang terakhir, putus asa tentang masa depan. Yang keempat, ada perubahan pada reaksi emosional maupun fisik, dengan menjadi mudah kaget atau ketakutan, selalu waspada terhadap bahaya, dan berperilaku merusak diri seperti minum terlalu banyak atau mengemudi terlalu cepat.
Penyebab PTSD itu masih belum jelas, namun ada faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami PTSD, antara lain mengalami sejumlah kejadian traumatis sejak masa kanak-kanak, memiliki resiko kesehatan mental seperti meningkatnya resiko kecemasan dan depresi, dan mewarisi aspek kepribadian atau temperamen tertentu. Pengobatan untuk PTSD. Yang pertama dengan terapi psikologi. Ada terapi kognitif. Salah satu jenis psikoterapi ini dilakukan dengan berbicara dengan ahli terapi untuk mengetahui pola pikir yang mungkin menjadi penyebab individu terjebak dengan memori yang menimbulkan efek traumatis. Terus ada exposure terapi. Terapi psikologi ini dapat membantu individu menghadapi situasi dan ingatan yang selama ini menimbulkan efek trauma dengan cara yang aman dan tidak berbahaya. Hal ini membuat individu bisa lebih efektif dalam mengelola hal-hal traumatis penyebab gangguan stres pasca trauma. Yang kedua, dengan penggunaan obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan juga dapat membantu individu mengatasi gejala PTSD dan membantu proses terapi, seperti obat-obatan antidepresan, obat anti kecemasan, prazosin atau obat yang dianggap efektif untuk mengurangi mimpi buruk, dan jangan menyalahgunakan alkohol atau narkoba yang memberikan lebih banyak lagi masalah dan mencegah kesembuhan yang sebenarnya. Terus ada stres dan kesehatan fisik atau psikosomatis. Pengertian stres. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh, baik secara fisik maupun mental. Respon tersebut terhadap stres dapat berupa nafas dan detak jantung seperti cepat, otot menjadi kaku, dan tekanan darah meningkat. Saya Estianengrom akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi stres. Yang pertama, lingkungan. 1. Sikap lingkungan itu memiliki nilai negatif dan positif terhadap perilaku masing-masing individu sesuai pemahaman kelompok dalam masyarakat tersebut. Tuntutan inilah yang dapat membuat individu harus selalu berlaku positif sesuai dengan pandangan masyarakat di lingkungan tersebut. Yang kedua, tuntutan dan sikap keluarga. Contohnya seperti tuntutan yang sesuai dengan keinginan orang tua untuk memilih jurusan saat akan kuliah, perjodohan, dan sebagainya, yang bertolak belakang dengan keinginannya dan menimbulkan tekanan pada individu tersebut. Yang ketiga, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bisa disebut dengan iptek. Tuntutan untuk selalu update terhadap perkembangan zaman membuat sebagai individu berlomba untuk menjadi yang pertama, tahu tentang hal-hal yang baru. Tuntutan tersebut juga terjadi karena rasa malu yang tinggi jika disebut gaptek. Kemudian yang kedua, diri sendiri, yaitu kebutuhan psikologis, yaitu tuntutan terhadap keinginan yang ingin dicapai. Yang kedua, proses internalisasi diri adalah tuntutan individu untuk terus-menerus menyerap. Yang ketiga, pikiran, yaitu berkaitan dengan penilaian individu terhadap lingkungan dan pengaruhnya pada diri dan persepsinya terhadap lingkungan. Yang kedua, berkaitan dengan cara penilaian diri tentang cara penyesuaian yang biasa dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Jenis-jenis stres. Ada beberapa jenis-jenis stres. Yang pertama, stres kimia. Stres kimia merupakan jenis stres yang ditimbulkan oleh beberapa reaksi dari konsumsi alkohol, rokok, makanan dan minuman berpengawet yang dikonsumsi secara rutin. Yang kedua, stres fisik. Stres jenis ini terjadi karena berbagai keadaan seperti kecelakaan, posisi yang tidak tepat saat tidur, atau terlalu lama beraktivitas di depan komputer.
Yang ketiga ada stres emosional. Stres ini tidak bisa disembuhkan dengan obat medis, karena stres ini berhubungan dengan rasa marah atau frustasi yang seringkali menimbulkan stres. Jenis stres lainnya yang perlu diketahui yaitu yang pertama stres baik. Stres ini hanya dipicu sepenuhnya oleh pengalaman negatif, bahkan pengalaman positif juga membawa stres seperti upacara kelulusan atau pernikahan. Namun, tipe stres seperti ini dalam dosis kecil sebenarnya baik untuk sistem imun kita. Selain itu, tipe stres ini juga dapat membuat banyak orang lebih mudah untuk menciptakan tujuan dan menikmati proses mencapainya dengan penuh energi. Yang kedua, distres internal. Ini adalah tipe stres yang buruk. Distres merupakan tipe stres negatif dari pengalaman buruk, ancaman, atau perubahan situasi yang tidak terduga dan tidak nyaman. Pada dasarnya, tubuh kita menginginkan rasa nyaman sehingga apabila rasa tersebut terusik, tubuh pun mengalami distres. Yang ketiga, distres akut. Distres akut terjadi ketika seseorang mengalami distres yang dipicu oleh peristiwa buruk yang berlaku dengan cepat, sementara stres kronik terjadi ketika seseorang harus menahan stres dalam waktu yang lama. Kedua tipe stres ini akan memicu timbulnya hiperstres. Yang keempat, hipostres. Terjadinya hari-hari tanpa kekhawatiran dan tantangan juga dapat memicu tipe stres lainnya, yaitu hipostres. Hipostres merupakan ketidakadaan stres, tetapi bisa juga diartikan kebosanan yang ekstrim. Seseorang yang mengalami hipostres mungkin merasa tidak tertantang, tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Hipostres dapat memicu perasaan depresi dan kesia-siaan. 5. Eustress. Eustress merupakan stres yang sangat berguna lantaran dapat membuat tubuh menjadi lebih waspada. Eustress membuat tubuh dan pikiran menjadi siap untuk menghadapi banyak tantangan. Bahkan bisa tanpa disadari, tipe stres ini dapat membantu memberikan kekuatan dan menentukan keputusan, contohnya menemukan solusi untuk masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari, 20007016009 melanjutkan yang tadi. Usaha-usaha mengatasi stres. 1. Olahraga. Selain membuat tubuh sehat, olahraga juga bisa meredakan stres. Satu cara yang sederhana dapat berupa berjalan kaki dan bersepeda mengitari komplek rumah. 2. Meditasi. Meditasi juga membantu individu menenangkan pikiran. Seseorang bisa mencoba olahraga seperti yoga yang juga mengajarkan cara bermeditasi. Yang ketiga ada jalani hidup pada masa sekarang. Tidak perlu berkutat pada kehidupan masa lalu, terutama jika hal itu membuat sedih. Hiduplah di masa sekarang, lupakan pula ekspektasi negatif mengenai kehidupan di masa depan. Stres dan kesehatan fisik atau psikosomatis. Pengertian psikosomatis. Psikosomatis adalah keluhan fisik yang disebabkan oleh psikis atau pikiran dan emosi negatif yang muncul dalam bentuk keluhan fisik mulai dari kepala sampai dengan kaki. Keluhan tersebut muncul secara berulang-ulang hingga obat-obatan medis menjadi tidak efektif mengurangi keluhan yang dirasakan. Yang ketiga, stres bisa memicu terjadinya psikomatis dikarenakan saat stres, tubuh akan memproduksi hormon adrenalin dan kortisol yang menyebabkan detak jantung serta tekanan darah meningkat. Cara mengatasi saat gejala psikomatis muncul. 1. Dengan berpikir positif. 2. Kenali emosi dan pikiran negatif. 3. Kelola stres. Yang keempat, mintalah bantuan tenaga kesehatan jika keluhan tak kunjung membaik. Adapun ayat Al-Quran yang dapat meredakan stres. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 285. Amanna rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun.
kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha, laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna inna nasina aw ahsana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladina min qablika. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikannya yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kamu lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.